posisi gitu. Lu pro sama lu kontra, terus akhirnya lu kayak memberikan konklusi, tapi lu akhirnya netral gitu. Di akhirnya tuh lu netral gitu. Nah ini ada nih, gue mungkin bisa sharing. Pantai terus kan? Hah? Di pantai terus. Iya. Nah, jadi kalau gue nih Q, nah ini udah ada kayak formulasinya gitu loh. Kayak misalkan IELTS Writing Task 1, lu harus menjelaskan tabel, grafik, chart. Itu contohnya nih misalnya gini ya. Mana ya ini contohnya? Jadi misalkan lu dikasih, kalau ini gue sorry ya gue nggak ngasih soalnya. Jadi intinya di soal ini kayak ada data tentang tentang orang yang ngambil tes IELTS selama tahun 95 sampai 2017 gitu. Nah, kalimat pertama itu gue harus ini yang di bold pakai mark abu-abu ini kayak write an introduction, what, where, and when. Jadi itu jelasin nih siapa, di mana, kapan gitu. Nah kalimatnya dari data itu kayak bar chart shows the number of IELTS tests taken through the world from 1995 to 2017 gitu. Jadi kayak ini kalimat satu gitu. Nah biasa tapi lu kalau misalnya ada kalimat gitu kan kalau ada soal kan kadang-kadang udah ada tulisannya tuh. Itu kalau bisa namanya kalau di IELTS tuh paraphrase, jadi kayak lu membuat kalimat baru dari kalimat yang sudah ada gitu. Jadi lu nggak copy paste ketiga dari soal. Jadi misalkan di soalnya this is the number of people follow the IELTS test misalkan. Lalu ganti follow-nya itu ganti test, taken misalkan take the test gitu. Jadi diubahnya gitu loh. Jadi jangan caplok copy paste. Itu namanya paraphrase. Jadi mengambil kalimat yang udah ada, lu pakai bahasa lu dengan bahasa yang berbeda dari yang di soal gitu. Itu bakal ngasih penilaian positif. Jadi setiap lu bikin writing itu kayak gitu. Kalau bisa setiap aspeknya di paraphrase gitu loh. Diubah susunannya, kata-katanya diambil yang lebih high level atau apa. Jangan sampai sama gitu. Terus part 2 kayak write an overview gitu. Jadi kayak bikin satu kalimat yang wah ini sih makanan sehari-hari gue sih ya, kayak gini-gini ya. Nah, itu harusnya mudah gitu. Jadi lu bisa baca data kan intinya kan. Ya, jadi di kalimat ini buat kalimat kedua nih ya. Kalimat kedua tuh lu kayak bikin yang overall summary. Benar. Yang merepresentasikan data itu. Apa sih maksudnya, intinya aja. Misalkan the number of tests taken grow dramatically from slightly above zero tests in 1995 to reach 30.1 million tests in 2017. But the period of 2010 until 2017 clearly had the highest test numbers. Jadi lu pasti lebih paham lah kalau lu keuangan lu bisa. Yang C juga sebenarnya lebih manjangin, intinya yang C itu poin-poin penting dari grafik itu ya. Ya, jadi highlight yang key feature-nya, key features yang membangun si summary ini, terus kasih explanation. Jadi key features-nya kasih 3, terus explanation-nya kasih 2. Jadi itu bakal bikin satu paragraf yang solid gitu. Ini sekali lagi ini karena waktu yang terbatas juga. Ini mungkin nanti bisa dielaborasi lebih jauh, tapi ini yang dasarnya lah. Cukup lah ya, ini standarnya kayak gini. Ya, ini kalau di tempat les gue ya, ini nggak selalu di mana, tapi ini lumayan membantu gue selama buat les di tempat les tersebut itu. Jadi dia ngasih shortcut-nya lah. Jadi lu tuh ketika lu lihat ini, lu kayak nggak usah mikir kemana-mana lagi formulasinya. Dia udah langsung mikir, oh gue bikin introduction, oh gue bikin overview, oh gue bikin highlights gitu. Jadi itu yang lu kembangin gitu. Apapun bentuknya, mau tabel, mau grafik, harusnya ini bekerja it works on the same path gitu ya. Udah tahu aturan-aturannya udah sama gitu. Udah jelasin. Cuman ini sekali lagi ini kayak kalau writing tuh lebih susah karena
Satu ya grammar tadi harus benar juga, tapi biasanya ya kayak gini kan ini juga ada grammar yang pasti apa yang pas, yang terus yang present atau nanti yang akan masa mendatang gitu. Itu juga harus jago. Terus penulisannya nggak boleh salah. Terus harus jelas. Ke writing tuh lebih kayak gitu. Makanya kalau misalkan lu computer based test, masalah tulisan nggak kebaca tuh bisa dieliminasi gitu. Karena pakai keyboard kan. Iya. Oke. Nah, terus lanjut ya. Boleh. Nah, ini lebih susah lagi nih. Kalau ini jadi gini yang menjelaskan tabel graf atau chart itu ada alternatif lainnya. Kayak nanti dia ada kayak apa chart lah kayak diagram itu proses misalkan. Nah, itu lu jelasin tuh. Misalkan bagaimana sih pembuatan masal batu bata. Nah, itu nanti lu jelasin di sini nih. Misalkan write introduction lagi, terus write a review of in what number process take place. Misalkan berapa step sih, terus dia dimulai dan diakhiri dengan apa gitu. Ini untuk proses misalkan. Iya. Apa? Iya, ini menarik nih. Ini lumayan tingkat kesulitannya mungkin lebih sulit dari yang awal sih. Kalau ini mungkin kan lu nggak familiar ya, tapi ini menurut gua kalau dibandingkan ini, gua lebih prefer yang ini proses. Oh gitu ya? Karena kalau ini nggak harus mikir mengelaborasi angka gitu. Kalau orang yang nggak familiar sama angka, kan kalau lu familiar gitu, mana yang berpengaruh, mana yang enggak gitu, mana yang perlu diambil, mana yang nggak bunyi gitu. Kalau orang yang nggak terbiasa sama angka, mungkin mikir 2 kali gitu. Kalau ini kan enggak, kalau ini kan misalkan. Gue mau nanya dong, ini nanti itu, tapi kan berarti nanti dikasih gambar gitu ya tentang batu bata, terus disusun gitu kalimatnya. Kalau ini pasti dikasih gambar. Misalkan ada kayak gambar anak TK, anak SD gitu. Ini kemana, ini ngapain? Nanti ada kayak mungkin ada kayak ilustrasinya, ada adegan dibakar pakai api. Nah, makanya kalau proses dia bakal sering pakai passive voice, pakai apa? Ya. Ini main by excavator. Terus pakai is mine, terus edit, jadi pakai passive voice lah, pakai itu apa sih bahasa Indonesianya, bentuk pasif lah. Iya, bentuk pasif. Nah, terus jadi bentuk pasif itu bakal paraphrase apa yang ada di soal ketiga. Misalkan kalau di soal misalkan it will be the clay, misalkan the excavator will be used to mine the clay, misalnya. Lalu ganti rephrase pakai verb 3 gitu, pakai passive voice gitu. Jadi merubah susunan kata-kata juga sebenarnya. Terus pakai sequential word, misalkan firstly, once, second, next, then, after, finally gitu. Nah, ini contoh-contohnya ini bisa lihat nih kalau hijau dipakainya di mana, biru di mana. Nah, yang lebih PR ini, Bro. Di tas 2, jadi kasih topik. Nah, ini jadi misalnya gini contohnya. Apakah negara kaya perlu membantu negara miskin gitu? Lu harus ngasih ini nih, pandangan gitu. Nah, kalau gua kayak gini, gua selalu mau memetakan kayak gini. Di coret-coretan gue ya, gue bakal bikin kayak gini. Tapi nggak lengkap mungkin. Tapi ujung bakal kayak gini nih. Soalnya kenapa? Soalnya gue bakal bikin kayak gini, kayak misalkan first paragraph. Yang tadi gue bilang udah ada formulasinya. Jadi kayak misalkan kalau ketemu tas 2, lu harus bikin 4 paragraf. Setiap paragraf nih, kalimat pertama, some people say that bla 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 bla, whereas others say the opposite gitu. Phil, gue mau nanya dong, tapi pas tes writing itu, lu bikin kerangka kayak gini atau kerangka ini lu pelajarin, lu latih, jadi pas tes langsung kayak gini gitu? Kalau gue pas tes, gue langsung tulis ini, some people say that, jadi gue langsung kayak gitu ya. First paragraph. Gue langsung kayak orang pakai matematik, ketika kalau kayak kayak formulasi matematik itu di otak gue. Iya. People said that. Benar. So people said that titik whereas others say the opposite. Iya. Atau kalau misalnya nanti ini bolong gini kan pasti jelek nih kalimatnya. Gue kan
tulis kayak first paragraph tuh apa sih kata kuncinya, some people say that, terus whereas, terus second sentence misalkan well nowadays bla 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 bla, terus bawahnya this also. Oh ya udah. Nah, ini lu ikutin nih aturan-aturannya nih. Set nih, nanti yang biru hijau ini, kuning ini. Nah, sebenarnya lu dipikirin di sini, Q. Jadi lu mikirnya ini dulu nih. Jadi sebenarnya kerangkanya bisa ini dulu atau ini dulu sih. Tapi kalau karena gua takut lupa banget si kata penghubungnya, gua selalu mikir ini dulu. Terus paragraf tuh sampai persented, bla 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 bla. Jadi bener-bener apa ya? Gue kayak bilangnya kayak matematik gitu. Tapi kayak bener kok. Menurut gua logika berpikir lu tuh bener. Itu memudahkan kita nanti buat nulis supaya nggak lama-lama sih, Bil. Bener, Bil. Iya, betul. Bahkan ketika gue nulis gini sampai say that, gue udah tahu berarti kalau misalnya beberapa orang berpikir, berarti gue tuh harus memparaphrase main sentence in the question gitu. Misalkan, kan topik utamanya kan apakah si negara kaya perlu membantu negara miskin. Nah, di pikiran di main sentence gue ini, gue nulisnya gini, ini opini gue ya. Jadi should rich countries itu gue ganti menjadi developed countries, ngerti gak? Itu salah satu bentuk paraphrase. Terus help the poor itu gue ganti should pay more attention. Jadi ngeliatin dong atau bantuin gitu tuh gue ganti poor countries itu developing countries. Nah, jadi si kalimat ke satu ini yang should rich ini bisa diganti sama developed countries should pay ini. Nah, makanya di sini jadinya gini. Some people say that developed countries should pay more attention to developing countries. Nah, langsung nih gue, whereas others say the opposite. Titik. Itu kalimat satu selesai. Iya. Selesai. Nah, kalimat kedua, well nowadays bla bla bla, this also dilanjutkan negatif idea. Nah, positifnya apa sih? Kalau positifnya kayak gini, berarti bakal ada the possible partnership would accelerate the countries development. Jadi kerjasama yang memungkinkan itu bakal mengakselerasi percepatan pengembangan di negara-negara yang berkembang. Tapi negatifnya ngurangin kalau possible contribute. Jadi kalau misalkan nanti lu dibantuin itu lu apa namanya? Males ya. Iya. Ya, jadi kalau di sini sih the possible partnership contributes to of quality discussion. Oh, jadi gini, kalau misalkan gua dibantu, kualitas hidup si orang yang dibantu itu mungkin dengan pengembangan atau apa-apa itu kayak apa ya? Kayak malah kayak tadi sih memperburuk si kondisi sosialnya, kehidupannya gitu. Penjelasannya apa? Penjelasannya gini, misal penjelasannya gini, nanti bakal ada transfer teknologi, bakal nge-boost ekonomi gitu. Ya. Terus nanti kalau negara-negara maju itu bakal ngasih metode yang baru untuk menjawab permasalahan gitu. Kalau yang positif, kalau negatifnya ini kayak misalkan kayak ada interupsi dalam negeri oleh negara luar negeri yang menjadi bumerang gitu buat negara yang berkembang gitu. Yes. Terus itu selalu kasih explanation-nya 2. Iya. Soalnya nanti kayak di formulasinya gue butuh 2 kalimat ketiga. Oke. Terus apa tadi, the political influences bakal mengganggu stabilitas ekonomi gitu. Nah, langsung masuk nih Kyo. Yang tadi. Well nowadays. Nah, set masuk this also. Jadi ada positifnya, this also-nya tuh negatifnya gitu. Oke. Itu udah ada itunya coy. Formula. Formula. Nah, di second sama the third paragraph, second paragraph ini fokus ngejelasin tentang tadi positif main idea. Yang second paragraph ini menjelaskan negatifnya. Jadi kalau positif itu dijelasinnya dalam bentuk penjelasan pertama atas main idenya, penjelasan kedua atas main idenya kedua. Terus penjelasan itu kasih contoh dong. Salah satu dapat, example-nya dapat. Terus terakhirnya dikasih hipotesis conclusion. Nah, sama yang negatif juga sama. Lanjut kita ke atas lagi. Ini example of main idea. Contohnya apa? Bagus nih BRT bisa membantu orang merubah gaya transportasi lebih efisien. Terus
kalau nanti ada bantuan investasi untuk menunjang e-commerce industri, itu bisa membantu UKM-UKM seluruh negeri gitu. Itu contoh bagusnya dari adanya interupsi dari luar negeri. Terus kalau misalkan buruknya yang tadi dari ide di atas, nih when rich country put a great investment, oh ya, ketika nanti ada apa ya, ini bakal bikin kesenjangan sosial, jadi misalkan ada orang luar negeri datang, itu kan pasti ada perbedaan kondisi, ada orang yang kaya sama orang tajir, ini bakal bikin gap gitu. Terus kalau misalkan ada bantuan dari luar negeri, ini bakal mengurangi rasa nasionalisme gitu. Nah itu masukin. Nah hipotesisnya, oh ternyata mendapatkan transfer teknologi itu menjadi penting dan menjadi sangat segera dibutuhkan oleh beberapa orang pada beberapa level gitu. Tapi terus kalau negatifnya untuk hipotesis gitu, nih inhibit apa ya? Inhibit. Oh ya, dia menghambat negara untuk menjadi independen dan mandiri dan produktif dengan resource yang dia punya gitu. Jadi kayak tadi yang di awal manja gitu. Diolahin udah, aja masukin. ya. Kalimatnya dimasukin aja. Misalkan on the one hand, bla 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 bla. By this I mean bla 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 bla. For instance, bla 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 bla. Pokoknya ikutin yang tadi. Sama yang ini juga sama. Jadi tinggal masukin gitu. Jadi kalau gue sih prinsipnya gue selalu bikin ininya dulu karena gue udah tahu ininya nih, yang ininya, baru gue masukin ke tabel. Tapi si peta penghubung ini gue udah aman ketika loh. Ini kadang-kadang pas kelas suka lupa nih apa aja. Iya, benar-benar. Soalnya gue di tes gue yang pertama itu, gue nggak ada paragraf 4-nya anjir, gue lupa. Jadi paragraf 4-nya gue ingetnya ada di result ini, salah. Okay. Jadi hasilnya kurang bagus gitu. Iya. Nah, terus untuk yang di suggestion, nih ini ada final conclusion negatif sama final positif ya. Ada di sini. Ujung-ujungnya lu netral lah ya intinya Pak ya. Ujung-ujungnya karena berpatokan dua itu, memang pada akhirnya netral gitu. Iya. Soalnya nggak ada salah, nggak ada benar gitu. Iya. Ini benar-benar cara lu berbahasa aja kan. Ya betul. Kayak kemampuan bercerita aja gitu. Iya. Terus apa lagi ya? Wah, clear banget sih ini film. Ya, final conclusion-nya misalkan the partnership leads to increase economic development. Terus the partnership will be an obstacle for countries to be independent. Jadi masing-masing tuh kayak ada ujungnya gitu. Nah, terus suggestion-nya apa nih buat di terakhir nih? Ini kayak kalimat terakhir. Jadi ketika nanti di kalimat terakhir ini kan ya ada nih in conclusion, both are important although ya bla 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 bla. It also leads to bla 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 bla. Ya. Intinya mah udah dinaikin dijatuhin lagi atau udah dijatuhin dinaikin. Ya kayak gitu-gitu. Main-main gitu aja bolak-balik. Terus ternyata gue ngasih saran bahwa apa ya? Ada peraturan-peraturan khusus itu harus dirancang untuk mengakomodir kegiatan kerjasama tersebut. Jadi win-win gitu. Di satu sisi lu dapat manfaatnya, di satu sisi lu nggak terlalu di drive sama negara lain gitu. Ya. Jadi kayaknya kayak gitu. Lengkap banget Phil. Ini kayaknya kalau ditaruh di Twitter 10K likes-nya. Ya dong. Kita coba ya. Taunya nggak ada. Siap Phil, thank you banget Phil. Enggak, taunya gue langsung diserang. Enggak kayak gini. Oh enggak. Kan gue yang diserang nanti. Kan gue yang punya Twitter. Ntar gue blok aja, gue blok-blokin. Phil, thank you banget ya Phil ya. Ya siap. Nanti ini Phil, gue juga ada kayak apa gue juga. Jadi tuh yang pas lagi di paragraf. Wes gila pantai. Kenapa itu? Itu laut. Nah ini nih. Oh iya. Ada paragraf itu kayak ada kayak menjelaskan kayak grafik kayak gitu loh. Ini juga ada sih. Nanti apa mungkin harus lebih fokus sih. Siap. Gue juga harus perlu nyiapin gitu. Ini sebenarnya buat gue kenal dulu aja gitu. Ini barangnya kayak gimana? Karena udah lama juga gue nggak ikut gini-ginian kan. Gitu sih. Iya. Siap. Kalau gue sih kayak ngeliatnya kayak gitu. Jadi untuk pertama-tama sekali lagi, gue sih saranin lu beli bukunya satu. Karena lu kan jauh dari Jakarta kan. Ya. Nggak banyak fasilitas yang bisa bantu lu gitu. Benar. Kedua, internet dipakai yang tadi belajar yang itu. IELTS online itu ya. Siap, Phil. Ya, itu buat soal-soal aja.
kalau misalnya writing sama speaking itu benar-benar lu harus latihan terus. Siap. Phil, thank you paling banget gitu, ya, Phil. Thank you banget. Kapan berangkat, Phil? Gue nggak tahu nih, gue takut juga kan sekarang makin kacau nih. Kuliah online. Harusnya kuliah online ini juga ya, mager juga. Harusnya Desember. Desember. Oke.